dari At-Taubah ayat yang ke-38. Di sini dijelaskan oleh ulama, wa nuzila, dan diturunkan ayat ini lamada Nabi ketika Nabi mengajak an-nasa kepada manusia ila gojwati Tabuk, kepada peperangan Tabuk. Wakanu, dan kondisi orang-orang waktu itu fi usrotin, dalam keadaan sulit, ya, kesulitan, wasyidatin, banget, wahurin, panas, ya. Kondisinya kondisi sulit, kondisinya panas. Bahkan dijelaskan oleh ahli sejarah, kondisi sulitnya itu kondisi dalam kehidupannya pun sulit. Hatta anna rajulaini, sampai dua orang laki-laki, la yajtami'ani, berkumpul dua orang laki-laki, ala tamrotil wahidah, makan satu biji kurma kering. Jadi satu biji kurma kering saja sampai dimakan untuk berdua. Jadi dari sisi makanan pun benar-benar kondisi sulit waktu itu. Ditambah kondisinya sangat panas. Sementara pertanian yang sedang dicocok itu menjelang panen, ya, menjelang panen. Kalau kondisinya lagi kelaparan, kurang makanan menjelang panen, itu berarti sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu, kan? Itu kondisinya waktu dahulu. Cuaca sangat panas, sampai ada hitung-hitungan perkiraan kata ulama hampir 50 derajat Celcius. Karena saking panasnya, sampai di dalam sejarah diungkapkan ketika hausnya itu sampai menyembelih unta dan mengambil kandungan airnya itu. Kan unta itu suka, ya, cadangan air di dalam tubuhnya. Nah itu sampai diambil, jadi mau minum teh nyembelih unta. Kondisinya kita bisa bayangkan orang beriman waktu dulu diujinya seperti apa. Tapi kondisi waktu itu sampai seperti itu, ya. Maka turun ayat ini, kondisinya sangatlah panas. Dan ini pun ada pelajaran, nanti ada 3 sahabat yang tidak ikut. Bayangkan 3 sahabat enggak ikut, berarti gambaran pelajaran bagi kita. Yang mana 3 sahabat ini itu diantaranya Ka'ab bin Malik, Muroroh bin Robi, dan juga Hilal bin Umayyah. 3 orang ini peperangan selalu ikut. Bahkan yang namanya Muroroh dan Hilal bin Umayyah itu veteran perang Badar. Ya. Ka'ab bin Malik itu peperangan dari perang awal, ya, perang Badar, sampai perang Khaybar itu selalu ikut. Tapi dengan kondisi yang terjadi, sahabat saja tidak berangkat. Walaupun tidak berangkatnya itu dengan telat. Dan nanti berbeda dengan ada 80 orang munafik yang tidak ikut perang. Nah, mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran kondisi seperti itu. Diawali dengan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jelas di sini pun Allah memanggilnya orang-orang yang beriman. Karena memang ini adalah petunjuk bagi orang yang beriman. Malakum, kenapa sih kalian semua idza qila, ketika dikatakan lakum kepada engkau, impiru, untuk berangkat fi sabilillah, di jalan Allah, asaqaltum ilal ar, ngerasa berat untuk berangkat. Ngerasa berat untuk berangkat. Dan di sini ayat kan bukan nanti terjadi untuk perang Tabuk saja. Soalnya kalimatnya pun infiru, berarti pelajaran bagi kita ketika ingin menjalankan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah itu akan terasa berat. Enggak misalkan kayak gini, kalau khusus untuk perang Tabuk, ubzu, berperanglah, atau qatilu, nah itu untuk khusus. Tapi ini infiru, berangkatlah, ya, di jalan Allah terasa berat. Nah sekarang bagi kita gambarannya, berat tidak ketika kita akan beramal baik?
Berat nggak ketika kita ingin bangun sholat malam? Kalau menjalankan perintah-perintah Allah itu terasa berat. Dan kita bisa bayangkan dulu sampai ada 3 sahabat yang telat, bahkan 80 orang yang munafik tidak berangkat. Itu yang ngebinanya Rasul, bertemu dengan Rasul, perkataan Rasul pernah mendengar, wajah Rasul pernah melihat. Bisa kejadian seperti itu. Apalagi zaman sekarang yang kita jadikan uswah, yang kita jadikan contohnya pun enggak sehebat Rasulullah. Yang sehebat Rasulullah saja bisa enggak berangkat. Rasa berat. Araditum bil hayatid dunya, apakah engkau itu lebih ridho dengan kehidupan dunia, ay waladatiha, nikmatnya dunia, minal akhirat, daripada akhirat? Karena yang terjadi waktu itu orang yang tidak berangkat itu terhalang dengan masalah duniawi, yaitu cuaca sangat panas kondisinya. Ditambah tadi kondisi saking susah-susahnya, mungkin bahasa kita di sini lagi paceklik, ekonomi lagi sulit, duit lagi nggak ada, disuruh berangkat pergi ke Tabuk. Yang mana Tabuk itu hampir 700 kiloan ya dari Madinah ke Tabuk. Bahkan Raja Heraklius itu dari Romawi, mana mungkin nih perjalanan yang begitu panas, kita bayangkan 700 kilo bisa nyampe ke Tabuk. Bahkan salah satu pasukan Romawi sampai berkata, ini mah bukan manusia, karena bisa menyeberangi gurun pasir yang sangat panas kondisi seperti ini. Nah, kan pasukan Romawi itu yang dipimpin Heraklius itu takutnya karena dengan datangnya saja udah gentar. Kenapa? Di gambaran pikirannya ini orang Islam itu nggak akan nyampe ke Tabuk tuh. Kondisi lagi sulit, cuaca panas, tapi ternyata bisa nyampe. Dengan nyampenya ke Tabuk, ditunggu 10 hari, pasukan Romawi pergi. Kenapa? Takut duluan. Kenapa? Kondisi alam yang begitu berat. Tapi orang beriman bisa nyampe. Bayangkan ya, berat ujian waktu itu. Nah mungkin kondisi kita sekarang pun ketika menjalankan perintah-perintah Allah itu akan ada rasa berat. Kondisinya mungkin panasnya nggak sepanas dahulu. Kita menggambaran mungkin cuaca panas, lagi capek, bentrok dengan pekerjaan gitu ya. Kalau dahulu kan bentroknya dengan tadi panenan, lagi butuh makanan, mendekati panen, diajak ke Tabuk. Kalau berangkat ke Tabuk, gimana? Siapa yang panen? Kalau kita mungkin bahasanya nih ada sesuatu untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, tapi kita bentrok dengan kebutuhan, kira-kira bisa berangkat apa tidak? Sementara kebutuhan istri, kebutuhan anak, biaya sekolahnya. Sementara ada kesempatan untuk mendapatkan itu. Tapi untuk mendapatkan itu, misalkan dengan lemburan, tapi bentrok dengan ketaatan kepada Allah, mana yang kita pilih? Maka di sini dijelaskan, apakah kau lebih senang terhadap kehidupan dunia daripada akhirat? Bahkan diperjelas, pama mataul hayati dunia fil akhirati ila qalil. Maka sesungguhnya kenikmatan dunia kalau dibandingkan akhirat itu hanyalah sedikit sekali. Kalau engkau mengejar panenan tadi, ya bayangkan satu kurma kering dimakan berdua, sementara ini ada harapan untuk panen. Ditunggu-tunggu banget kan? Tapi kalau berangkat ke Tabuk belum tentu itu bisa memanen. Bingung nggak? Bingung. Maka orang-orang pedalaman waktu itu mah rasa berat. Tapi justru disinilah ya Allah memberikan pelajaran kepada orang waktu dulu bagaimana
sikap keimanan yang sesungguhnya. Kalau orang yang beriman benar-benar beriman, digambarkan dengan kalimat kehidupan dunia ini hanyalah kecil, kehidupan akhirat itu lebih besar. Akhirnya bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar datang memberikan seluruh hartanya. Karena waktu itu kan biaya itu butuh besar. Pasukan orang beriman diperkirakan 30.000 orang. Berapa biaya yang harus ditempuh? Dalam rangka berjalan 700 km. Biayanya saja butuh berapa untuk? Akhirnya Abu Bakar datang menyerahkan seluruh harta. Sampaikan ditanya, wahai Abu Bakar, sekarang untuk keluargamu apa yang kau miliki? Abu Bakar menjawab, yang kumiliki hanya Allah dan engkau ya Rasulullah. Kemudian bagaimana Umar? Umar datang memberikan setengah hartanya. Bagaimana Utsman? Utsman pun datang memberikan hartanya. Wa anfaqu Utsman nafaqatan adimatan. Utsman memberikan infak yang sangat besar, yaitu wa anfaqu alayya asrota alafin dinar, yaitu menginfakkan 10.000 dinar. Bueru tis'atu mi'atin ba'ir, selain dari 900 unta. Wa mi'atun farosin, dan 100 kuda. Berapa biayanya? Karena di sini sampai-sampai Allah memberikan pelajaran kehidupan dunia dibanding akhirat itu sangatlah kecil. Makanya kalau orang beriman di sana justru membuktikan keimanannya. Para sahabat datang sampai ibu-ibu, perempuan-perempuan muslimah waktu itu datang berbondong-bondong menyerahkan perhiasan yang sedang dipakainya. Kenapa sampai seperti itu? Kondisi lagi paceklik, serba kekurangan, butuh biaya yang sangat besar. Nah, mungkin kita nggak akan merasakan seperti sejarah Tabuk. Kita akan merasakannya sesuatu yang berbeda, bentrok dengan cinta kehidupan dunia zaman sekarang, ingin pilih akhirat. Mungkin itu pun akan terjadi. Kenapa harus kita ambil tadi? Dulu itu orang-orang dahulu itu bertemu dengan Rasulullah, melihat wajahnya Rasul, mendengar suaranya Rasul, mendengar nasihat Rasul, ternyata ada aja yang gak berangkat ke Taubat. Karena kan melihat wajah saja udah sangat senang, melihat wajahnya saja udah sangat senang. Sekarang kan sampai ada yang bawa rambutnya saja kan merasa hikmah begitu. Dulu bayangkan melihat langsung, mendengar nasihatnya langsung, berarti keimanan akan kuat. Tapi nyatanya dengan kehidupan dunia mah ada yang kalah. Itu pelajaran bagi kita. Dan nasihat Rasul itu sebelum nasihati berarti Rasul sudah menjalankan dahulu, sudah melaksanakan dahulu. Makanya nasihatnya itu nancap. Ya, nasihat itu nancap di dalam jiwa. Sementara kan kalau orang sekarang kadang nasihat itu berlaku untuk orang lain, dirinya mah enggak. Maka mudah-mudahan dengan ujung ayatnya tadi, Fama mataul hayati dunia, maka sesungguhnya kenikmatan kehidupan dunia ini bil akhirat dibandingkan nikmat akhirat illa qalil, hanyalah sedikit. Bahkan ditafsirkan di sini hakirun. Hakirun itu hina. Nikmat dunia ini adalah hina. Kenapa hina? Li'anna ladzati dunia, karena sesungguhnya nikmatnya dunia hisiyatun. Hisiyah itu cuma perasaan yang penuh kotoran-kotoran, wasariatul jawal, cepat hilangnya, cepat berubah. Nikmat dunia. Bihilafi ladatil akhirati, berbeda dengan nikmat kehidupan akhirat. Fahiyya syarifatun, nikmat akhirat mah mulia, munajahatun, suci, anil akdar, dari kotoran-kotoran.
baqiyatun kekal, tidak ada ujungnya nikmat akhirat. Cuma nikmat akhirat belum terlihat, kalau nikmat dunia mah udah terlihat. Coba kalau kita perbandingkan 2 rakaat qobliyah subuh saja nilainya seperti mendapatkan dunia dan besar gak? Tapi kalau kita sibuk dengan pekerjaan yang diundur, harus datang pagi-pagi, ngejar supaya datang ke perusahaan pagi-pagi, lepas 2 rakaat. Bisa terjadi gak seperti itu tuh? Kadang bisa terjadi. Padahal 2 rakaat itu nilainya dunia dan isinya, tapi belum terlihat. Kalau tadi lembur di awal udah terlihat, gambar Soekarno-nya berapa lembar. Makanya banyak yang ngejar nikmat dunia. Karena untuk nikmat akhirnya butuh keyakinan. Kita kalau mau membaca Al-Quran saja 1 huruf 10 kebaikan. Itu sehari-hari itu banyak waktu untuk membaca Quran itu. Tapi nyatanya yang terjadi, baca Quran itu bisa lewat dengan kesibukan dunia. Itu yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka mudah-mudahan kita harus merubah. Toh kita diciptakan untuk apa? Toh Allah pun memberikan peringatan kepada kita seperti apa? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Persiapkanlah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu untuk tujuan akhir. Allah berikan apapun untuk tujuan akhirat. Jangan sampai kebalik. Amalan-amalan akhirat malah untuk dunia. Harusnya amalan dunia saja untuk akhirat. Hina hakirun. Jadi makna tafsiran qalilun di sini adalah hakirun. Wa qauluhu hakirun, ya. Ila qalilun, kecuali sedikit, ay hakirun hina. Wa qaulu hakirun ay li'anna ladani dunya, sesungguhnya nikmat kehidupan dunia itu adalah cuma perasaan penuh kotoran dan cepat hilang, cepat berubah, berbeda dengan kehidupan akhirat. Syarifatun mulia, munajahatun anil abdan, bersih dari kotoran-kotoran, baqiyatun kekal, lamun tahalaha, tiada ujungnya. Itu yang digambarkan dengan ayat pertama, ya, tentang perang Tabuk. Terus digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian waktu dulu. Sampai tadi ada 3 orang beriman, bahkan 3 orang beriman ini termasuk sahabatnya. Yang awalnya ini sahabatnya itu niatnya bukan nggak mau berangkat, yang 3 orang mah beda dengan orang munafik yang 80. Orang munafik 80 mah itu memang niat tidak mau berangkat. Tapi yang 3 orang mah, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Robi, dan Hilal bin Umayyah, mereka 3 orang ini mau berangkat, tapi ngurusin dulu tadi, ingin beres dulu kebutuhan-kebutuhan tadi. Jadi telat, ditunggu-tunggu tuh. Awal mula ditunggu, akhirnya kelamaan ditinggalkan. Mun bahasa mah ketika mau diajak talim, iyalah, bentar dulu lah, nyantai. Mau diajak sholat malamnya, bentar dulu. Nah itu sampai ditinggalin. Yang telat seperti itu saja bagaimana ketika Rasul pulang, kan? Ketika Rasul pulang, Rasulullah SAW disuruh membiarkan orang-orang yang tadi, ya, yang tidak berangkat, sampai berkata, ya, la tukalimu rojulan minhum, jangan engkau berkata dengan orang-orang yang tadi yang tidak ikut berangkat, minhum, walatujalisuhum, dan jangan engkau berkumpul dengannya, hatta adzina lakum, sampai nanti aku kasih izin. Jadi yang 3 orang ini tadi kan nggak berangkat, tapi nggak berangkat jadi bukan niat nggak berangkat, cuma telat aja, ketinggalan karena sibuk ngurusin dulu urusan dunia. Setelah pulangnya Rasul berkata ke sahabat-sahabat, udah
jangan berkata dengannya. Kan isolasi ya. Terus wala tujalisuhum, dan juga engkau jangan berkumpul dengannya hatta adinalakum, sampai aku izinkan. Kasarnya mah ketika kita ini berkumpul bareng, dan sahabat berkumpul bareng kan terus menerus diajak untuk taat babarengan. Iyalah saya mau datang, tapi bentar ya, itu yang belanja banyak, udah punya toko itu, sampai telat nggak berangkat ditinggalin. Nah setelah nanti di hari esoknya, udah Pak, jangan diajak ngobrol tuh yang kemarin jangan berangkat dan Bapak jangan berkumpul. Itu teman dekat digituin, merasa sakit hati, pasti diisolasi secara sosial. Kira-kira kalau dipraktekkan zaman sekarang gimana ya? Ini suka hadir bareng kemana-mana bareng, sholat malam bareng, baca Quran bareng, ta'lim bareng. Lupa sekarang ngajinya kita di masjid yang lain juga bareng, berangkat bareng. Pas mau berangkat deh, sibuk yang belanja dulu, Pak bentar ya ada yang belanja. Atau yang jualan belum ya, belum closing, bentar tunggu Pak. Ada takut telat, yang lainnya pergi weh. Yang tadi mau berangkat nggak jadi. Pas pulang langsung diisolasi. Nanya nggak dijawab gitu. Nyamperin ditinggalin. Kira-kira gimana tuh kalau ada yang kayak gitu? Mungkin bahasa zaman sekarang mah ya teman-teman lah. Ini gambaran bagi kita ya bagaimana tentang masalah keimanan waktu itu tidak berangkat. Terus ketika tidak berangkat, bagaimana Allah menjelaskan ayat 39-nya? Ketika tanfiru tidak engkau berangkat, ayat tahruju ma'an nabi, berangkat bersama nabi lil jihadi, untuk berjihad, yu'adzibkum adzaban alima, Allah akan menyiksanya. Kalau memang itu hukumnya wajib, tidak berangkat disiksa. Nah untuk sekarang berarti kalau kita nggak menjalankan, kalau yang wajib dosa, kalau yang sunnah rugi. Jadi kita kiaskan, kita umpamakan. Kalau dulu kan diajaknya perang ke Tabuk. Makanya ketika nggak berangkat Allah akan siksa. Kalau sekarang kita melakukan hal-hal yang wajib ya berdosa kalau nggak berangkat. Kalau yang sunnah kita rugi, yang sunnah tuh jangan nggak apa-apa, rugi kalau nggak menjalankan sesuatu yang sunnah. Bahkan bukan itu saja, Allah gambarkan wa yastabdil, dan Allah akan gantikan kauman dengan kaum ghairukum, selain engkau. Jadi kalaupun nggak berangkat semua ke Tabuk, bagi Allah gampang, nggak berangkat disiksa, kemudian engkau akan diganti dengan kaum yang lebih baik. Kalaupun bapak-bapak nggak mau memperjuangkan Islam, ya nggak apa-apa, silahkan monggo aja. Cuma kalau wajib akan disiksa, kalau sudah rugi, terus bagi Allah bapak gampang, bapak bisa digantikan dengan kaum yang lain, digantikan orang lain. Mau kompakan nggak ada talim, mau kompakan nggak ada sholat, kata Allah mah terserah. Bagi Allah wala taduruhu, dan enggak memberikan madarat kepada Allah. Kalau dulu waktu diajak ke Tabuk, ketika enggak berangkat ke Tabuk pun Allah enggak akan madarat, Nabi enggak akan madarat, Allah enggak akan rugi, Nabi enggak akan rugi. Berarti kita pun sekarang kalau kita enggak menjalankan perintah Allah, Allah enggak rugi. Kita pilih dunia, kemudian enggak menjalankan perintah Allah, Allah enggak akan rugi. Emang Allah rugi? Kewajiban-kewajiban enggak dijalankan oleh hambanya, kewajiban enggak dijalankan oleh kita, emang Allah rugi? Enggak. Yang rugi itu siapa? Sebenarnya yang rugi adalah kita sendiri. Maka bahasanya la taduruhu, enggak akan memberikan madarat kepada Allah atau kepada Nabi syai'an sedikit pun. Ya, Allah nggak akan rugi bitarki nasrihi, dengan meninggalkan menolong agama Allah, nggak akan rugi. Kenapa? Fa innallaha nasiru dinahu, sesungguhnya Allah itu yang menolong agama Allah.
Nggak akan rugi. Emang Allah rugi ketika orang-orang nggak beriman, ketika orang nggak taat semua? Silakan. Yuk kita syiarkan agama Islam, nggak mensiarkan pun Allah nggak akan rugi. Emang rugi gitu ya. Makanya Rasulullah SAW ketika digembar-gemborkan sebelum berangkat itu diumumkan, yang beriman mah dari tiap kabilah tadi, yang punya makanan ngasih makanan, wanita-wanita yang punya emas ngasih emas, segala macam dikasihkan. Itu bagi orang beriman. Tapi yang berpenyakit hatinya kan datang pun enggak. Karena Allah nggak akan rugi kalau nggak berangkat, nggak akan rugi kalau nggak nolong Allah, nggak akan rugi ketika kita pun nggak menjalankan perintah-perintah Allah. Memang kalau kita nggak menjalankan qabliyah subuh, kalau kita nggak sholat malam, kalau kita nggak saum sunnah, kalau kita nggak ikut membangun masjid, Allah rugi? Tidak. Ya, tidak akan rugi syai'an sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu berkuasa. Artinya yang memenangkan peperangan dulu siapa? Kita pun sekarang kalau mau mundur misalkan di jamaah ini, ataupun kita nggak mau membangun, siapa sih yang bisa membereskan? Bukan kita. Maka kita jadikan pelajaran ya, sejarah dahulu jadikan gambaran untuk kondisi sekarang. Kalau dulu diajaknya menolong agama Allah dengan datang ke Tabuk, kalau sekarang menolong agama Allahnya apa? Dengan siar Islam kondisi sekarang. Kalau nggak siar, kalau nggak mengamalkan, emang Allah rugi? Tidak. Tanpa rugi sedikit pun, karena Allah yang akan menolong agamanya. Allah Maha berkuasa. Mungkin kasarnya ya, tanpa kita nyumbang besar pun masjid akan beres sih. Tanpa dimakmurkan oleh kita pun masjid akan makmur. Allah Maha berkuasa. Cuma kita berharap, kalau dahulu mah ketika peperangan dimenangkan kita ingin masuk bagian di dalamnya. Maka kita pun ingin gitu ya, ketika Islamnya tegak, ketika masjidnya beres, ketika taklimnya jalan, kita ingin ada bagian di dalamnya. Nah, Islamnya tanpa kita ataupun bersama kita akan tegak. Jadi yang rugi siapa kan? Mungkin nggak saja di sini agama Islam di kondang akan maju, ada kita tanpa kita tetap akan jalan. Kita mah nggak taat, nggak datang, tetap jalan. Siapa sih engkau gitu kan? Maka dulu pun walaupun sahabat itu Ka'ab bin Malik, bahasa kita benar-benar penting ada buan Ka'ab bin Malik walaupun sahabat. Bahkan yang dua orang itu tadi kan, Hilal ya, dan juga Murarah itu veteran Badar. Kan diharapkan ikut. Nah udahlah, tanpa mereka pun Allah Maha segalanya. Hari kita makan mau berjalan, dah si anu mah hebat ya, bagus konsepnya, bagus pergerakannya, bagus perjalanannya. Kalau udah susah mah udahlah, tanpa mereka pun bisa jalan nggak? Bisa jalan. Emang siapa yang berkuasa? Bahkan kita kan khawatirnya lebih mendalamnya. Kita khawatir nanti ada kesirikan dengan diri. Kita khawatir ketika kita mampu berbuat sesuatu, perasaan itu hasil karya kita sendiri. Itu kan khawatiran. Hanya untuk mengikis hal tersebut, ditinggalkanlah. Jadi kalaupun gak berangkat, Allah Maha segalanya. Dan Allah buktikan ketika Allah memberikan pertolongan agama dengan ayat yang berikutnya, illa tansuruhu. Coba ingatlah, jadikan pelajaran ketika engkau enggak menolong agama Allah, faqad nasarallahu, maka sesungguhnya Allah yang menolongnya. Kalaupun enggak berangkat, tetap Allah yang nolong.
Dibuktikan idh akhrajahul ladina kafaru, ketika dulu Rasulullah dan Abu Bakar, ya, Rasulullah dan Abu Bakar udah jelaskan nolong agama Allah, Allah menolongnya. Bagaimana menolongnya? Gambaran ketika Rasulullah, ya kan, dikepung tuh, ya, dikepung rumahnya, orang-orang kafir, orang musyrik sudah mengepungnya. Masih ingat dengan sejarah tempat tidurnya itu digantikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Nah, itu kan bentuk menolong agama Allah. Allah tolong. Bagaimana tolong? Rasul bisa keluar gak? Terus yang ada di tempat tidur adalah Ali. Berhubung Ali pun nolong agama Allahnya dengan apa? Dengan tidur, ya. Tapi tidur orang yang tidur di sini akan dibunuh. Kira-kira gimana? Mau nggak tidurnya? Ini nolong agama Allah itu jenisnya macam-macam. Bahkan tadi menggantikan tempat tidur Rasul pun itu salah satu nolong agama Allah. Maka kita kondisi sekarang pun nolong agama Allah ada macam-macam. Yang punya duit bisa dengan beli semennya, ya kan nolong agama Allah. Terus yang punya konsep dengan konsepnya, saya emang nggak bisa apa-apa, cuma bisa ngajak tetangganya datang, itu nolong agama Allah bukan? Allah. Bahkan tadi dengan tidur saja nolong agama Allah. Enak yang tidur dia nolong agama Allah. Nah tadi catatannya tidurnya menggantikan orang yang akan dibunuh. Itu salah satu nolong agama Allah. Dan kita nolong agama Allah sekarang ya berbeda-beda. Mungkin yang nolong agama Allah sekarang yang masakin air nolong agama Allah bukan? Bahkan bisa jadi ada yang beresin sendal doang. Jadi tiap malam Sabtu datangnya apa? Beresin sendal jadi rapi sendal deh. Ada kan? Ada yang selalu bagiin air itu, makanan. Ada yang selalu ngajak. Itulah nolong agama Allah. Kalau udah nolong agama Allah, yakin Allah akan menolong. Coba lihat tadi perjalanan Rasul, udah dikepung, diganti oleh Ali. Ini Ali pun, ya, radhiyallahu anhu, ketika berselimut nggak langsung ditombak, ya, dibuka daun. Itu bentuk pertolongan nggak dibuka dahulu? Itu pun bentuk pertolongan. Jadi kan nggak langsung dibunuh. Kan bisa saja langsung ditumbak, langsung diparang diri. Terus Rasul bisa keluar tadi dengan digantukannya. Cuma Rasul pun memberi pelajaran. Ketika Allah nolong pun tetap siasat mah dipakai. Kenapa dipakai? Karena ketika arahnya mau ke Madinah, putar dulu arahnya, berseberangan, nggak langsung ke arah Madinah. Jadi siasat mah dipakai. Jangan mentang-mentang Allah akan nolong. Tetap taktik siasat mah dipakai. Sampai apa? Masuk dulu ke gua. Ya. Di dalam gua Sur bagaimana? Allah buktikan pertolongan. Gua teh bukan gua kayak di Indonesia yang dalam, yang luas. Ya, guanya banyak cuma celah batu doang. Jadi bahasanya ketika dalam gua, kalaulah ada salah seorang nih, launadoro aduhum tata kodamahi labsorona. Kalaulah andaikan salah seorang dari mereka itu tata kodamahi jongkok dikit aja, labsorona, yakin mereka tuh akan melihat. Kira-kira takut gak tuh? Terus kan orang yang ngepungnya bawa parang, bawa tumbak kelihatan. Dari sini ke sini misalkan cuma dicelah batu. Rasul manusia, Abu Bakar manusia. Ketakutan akan ada. Coba ingat tuh, coba ketika orang-orang kafir mereka mengejar-ngejar min Makkah ilal hurumji lima rodu kotalahu karena ingin membunuhnya. Sanisna ini dua orang, ya,
Dua orang itu yaitu Abu Bakar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idhuma fil ghor, ketika mereka berdua di guha, di Jabalin Sur, di gunung Wasur. Idh yaqulu li sahibihi, ketika berkata kepada salah seorangnya. Coba apa perkataan Rasul kepada Abu Bakar? La tahjan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Karena tadi kalau kita nolong agama Allah, Allah akan nolong. Tapi kita jangan terpaku dengan sejarah ini saja. Untuk kondisi sekarang kita nolong agama Allah pun berbeda. Nah, kalau kita nolong agama Allah berarti kita pun akan ditolong oleh Allah. Jangan sedih, Pak. Misalkan ketika Bapak kekurangan, udah tolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Jangan bersedih. Maka fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah menurunkan ketentraman alaihi, ya, kepada Abu Bakar. Memberikan ketenangan, tenang, tentram, sepakat. Abu Bakar saja kayak gitu kan. Ketakutan ada, kekhawatiran ada. Yang mungkin kita pun ketika sekarang diujinya bukan seperti ketakutan dahulu. Dulu ketakutannya karena tadi di sekitaran orang-orang kafir, orang musyrik, udah bawa parang, udah bawa senjata. Mungkin kita mah sekarang khawatirnya, takutnya nih anak lagi butuh biaya, listrik belum dibayar, gede lagi dah pakai AC, tagihan geus datang, biaya gak ada. Wah, aya lemburan bentrok ya jeung acara kegiatan agama. Bingung gak tuh kira-kira? Sementara untuk kegiatan agama kita teh yang kena amanahnya, mau pilih mana kira-kira? Ini ujian bagi kita. Dengan gambaran tadi yang dulu dibina oleh Rasul saja, malah banyak juga yang ngejar dunia. Mungkin zaman sekarang pun lebih cenderung orang banyak yang mengejar dunia. Maka mudah-mudahan hikmah dari sejarah Tabuk ini yang Allah abadikan dalam Al-Quran, kita bisa ngambil pelajaran. Allah akan tolong. Dan menolong agama Allahnya berbeda-beda. Saya sering mengulang, nolong itu jenisnya nggak mesti harus kita bicara di depan, nggak mesti harus kita vokal. Nolong itu berbeda-beda. Yang sering saya contohkan itu ketika nolong anak yang kecebur ke sungai itu, nolongnya berbeda-beda kan? Nggak mungkin lah bapak nggak bisa berenang, ngerek nolongnya loncat ke sungai. Berarti menolong anak tersebut dengan kemampuan masing-masing. Bisa berenang ya silakan loncat, tolong ke anak. Nah, tapi bapak mah nggak bisa renang, kebetulan pulang dari pasar beli ban. Karena mau nolong, udah bannya dilemparin. Nolong bukan nolong. Nah, kebetulan bapak mah lagi beli bambu, wah disodorin bambu. Bawa tali, lemparin tali. Nggak punya apa-apa, renang nggak bisa, apa nggak punya, teriak pun itu nolong. Tolong tuh ada anak yang kecebur ke sungai, nolong juga. Bahkan bagi orang yang stroke pun nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa, ngomong pun nggak bisa, teriak pun nggak bisa, nolongnya tetap bisa nggak? Duduk di kursi roda, nolong bisa dengan apa? Dengan doa. Di dalam hatinya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak tersebut ada yang menolong. Menolong bukan tuh? Dengan doa saja nolong. Nah, kita terhadap Islam ini, terhadap agama Allah ini, kita nolongnya pun bisa berbeda. Nah, tadi contohnya sampai beresin sendal pun insya Allah itu nolong agama. Tapi jangan semua jadi tukang beresin sendal. Bapak yang punya ekonomi dengan ekonominya. Minggu kemarin kan janji AC bawah ada, sekarang belum kelihatan. Ya, minggu kemarin ya AC ya belum ada rezekinya.
Ento nolong agama Allah. Saya punya dengan konsep, silakan konsepnya. Gimana memakmurkan masjid punya konsep, silakan. Dengan tenaganya, dengan pikiran, saya punya tenaga, sok siaplah, lah mau beres-beres, bersih-bersih siap. Itu pun nolong agama Allah. Bahkan tadi mungkin nggak bisa apa-apa pun, bisa kan? Dengan doa. Cuma Bapak jangan nolongnya dengan doa-doa. Kalau dengan doa-doa berarti orang setruk. Nolong agama ya Allah, mudah-mudahan masjid Al-Islah teh makmur ya Allah, bangunan cepat beres, jamaahnya banyak, doa we terus. Hari ngajak enggak, orang setruk begitu. Itu nolong agama Allah. Jadi macamnya banyak nolong agama Allah. Dan ketika kita nolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Menolong kita apa? Kita tergantung kondisinya apa. Lagi ada masalah keluarga, Allah akan bereskan. Kita lagi dalam masalah himpitan ekonomi, Allah akan beres. Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang hati kita galau gitu ya, Allah akan berikan ketenangan, ketentraman. Allah yang memberikan ketenangan, ketentraman, bukan masalah ekonomi. Nah, ini dicontohkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Bahkan di sini Allah pun menolongnya, dibuktikan dengan wa ayadahu, Allah memberikan pertolongan kepada Nabi dan Abu Bakar itu bijunudin dengan tentara lam tarawha yang tidak terlihat. Malaikatun, malaikat fil gori, di dalam gua, wa mawatinin kitalihi. Karena waktu itu guanya itu sampai ada laba-laba, sarang laba-laba. Jadi kenapa misalkan orang musyrik, orang kafir nggak jongkok? Karena ngelihat kalaulah laba-laba rusak mungkin wajar, di dalam nggak ada orang. Ini laba-laba sarangnya nggak rusak, jadi nggak mungkin ada orang. Ditambah ada akar yang melintas, ditambah ada merpati. Kalau burung merpati datang orang pasti terbang, ini ada. Nah, itu kan bentuk pertolongan Allah. Kenapa ditolong sampai seperti itu? Karena menolong agama Allah. Itu maknanya terjadi kepada Rasul dan para sahabat sama orang beriman. Karena dari ayat 38-nya pun ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Udah saya mah seperti ini, beda dengan Rasul, belum tentu pertolongan ada. Asal keimanan kita pun ya sesuai dengan ketentuan, sama akan ada pertolongan. Kok kenapa pertolongan nggak datang-datang, nggak muncul-muncul? Koreksi keimanan kita. Khawatir kita imannya cuma lisan, cuma keyakinan, pas perbuatannya nggak sesuai. Khawatirnya itu akhirnya pertolongannya tidak datang, tidak muncul, nggak datang. Bijunudin lam taroha. Waja'ala kalimatal ladzina kafaru, dan Allah menjadikan kalimah orang-orang kafir, yaitu dakwah kepada kesyirikan, sufla, itu ya rendah, hina, maglubah, kalah. Wa kalimatullahi, dan kalimah Allah yaitu kalimat tauhid, ya ulya, yaitu tinggi, adzahiru al-ghalibah. Makanya jangan khawatir ketika menegakkan agama Allah, Allah akan muliakan. Cuma kan Rasul pun nggak langsung misalkan terlihat kemuliaannya, prosesnya bagaimana? Kita mah ingin langsung hasilnya, proses mendapatkan kesulitannya apanya, ingin lewat langsung, ingin finishnya, mendapatkan kebahagiaannya, keuntungannya, kesenangannya. Proses pahitnya nggak mau. Insyaallah bisa ya untuk menolong agama Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah untuk menolong agama Allah. Terus di dalam menolong agama Allah, sekali lagi ya, diusahakan menolong agama Allah dalam kondisi apapun. Karena kita pun diperintahkan masuk agama Islam kan total.
Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, kalau masuk Islam itu secara totalitas. Kan total di sini kata Imam Fahru Roji bukan total dalam ajaran saja. Karena makna kafah itu satu, total dalam ajaran. Ajaran itu cakupannya ibadah, muamalah, munakahat, jinayah. Berikutnya harus total di dalam tempat, total di dalam waktu, total dalam keadaan. Nah, yang Tabuk ini memberikan gambaran kepada kita total dalam keadaan. Jadi ini memberikan pelajaran ke kita kondisi perang Badar, perang Uhud, orang beriman ketika itu semangat. Kenapa? Cuaca enggak begitu 50 derajat, enggak sedang, dan juga kondisi makanan enggak sesulit tadi. Terus enggak panen, enggak, kebunnya pun belum punya. Enggak sibuk ngurusin unta dan kuda karena memang belum punya. Ketika perang Badar, perang Uhud semangat. Tahun ke-9 perang Tabuk mah cuaca panas, lagi menjelang panen, yang sebelumnya lagi paceklik. Terus kalau berangkat unta kuda siapa yang ngurusin? Berarti kan beda tuh yang 80 orang beriman tadi. Bahkan yang sahabat saja yang 3 orang itu sampai telat dan nggak jadi berangkat kan karena urusan dunia. Nah, bagi kita diharapkan kondisi apapun bisa berangkat. Berangkatnya apa? Ya tadi intiru fisabilillah, menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau sholat malam, jadi bisa sholat malam teh jangan waktu Ramadan saja, Syawal pun bisa, Maulud pun bisa. Kan gitu. Saum teh jangan waktu Ramadan saja, rajin saum, rajin baca Quran, di luar Ramadan pun rajin. Bahkan di luar Ramadan nggak perlu sebulan full gitu ya. Tapi nyatanya di Ramadan tamat, di luar Ramadan tamat nggak? 8 hari saja. Iya, yang di Maulid nih. Senin Kemis itu. Enggak sebulan full. Sehingga ayat di sini infiru hifafau wasikolan, berangkatlah engkau di jalan Allah itu kondisi hifaf ringan, wasikolan dan kondisi berat. Nasyaton wa ghairi nasyatin, semangat ataupun tidak semangat. Bahkan wakila dibahasakan lain akuya audu apa, waktu kuat ataupun lemah, au agniya wa fuqara, waktu kaya ataupun miskin. Jadi semangat bisa, malas bisa, rajin bisa, lagi malas bisa, lagi kaya bisa, miskin bisa, sibuk bisa, santai bisa. Jangan sampai saya nggak bisa berangkat nih malam Sabtuan. Kenapa? Sibuk, capek. Nah berarti belum infiru hifapa wasikolan, berangkat di waktu ringan ataupun waktu berat. Ini dibacakan dulu tadi kepada 80 orang munafik, 3 orang diantaranya adalah sahabat. Untuk uraian kisah tentang perang Tabuk yang dimenangkan oleh orang beriman, yang perangnya mah cuma takut dengan datangnya orang mukmin. Jadi dengan gigihnya, dengan bisa datangnya saja, ternyata orang-orang kafir takut. Ini gitu. Daerah-daerah yang dilewati oleh orang beriman, mereka berikutnya bayar jizyah, tanda udah menyerah. Padahal pasukannya itu ratusan ribu, cuma didatangin 30.000, dan itu pasukan terbesar ya. Kalau yang dipimpin oleh Rasulullah itu yang terakhir diikuti oleh Rasulullah SAW. Dan itu yang peperangannya nggak pakai kiasan. Kalau yang lain makan selalu Rasul dengan kiasan. Tapi kalau perang Tabuk, Rasul itu belak-belakan. Kita akan berperang dengan musuh yang begitu banyak. Kondisinya lagi paceklik, serba kekurangan, logistik kurang. Siapa yang mau ikut berangkat? Begituin. Ini dalam rangka usi nafsi. Saya nasihati diri sendiri dan umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.